Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak I Gede Agung Sri Sidi Mantra Skom Mkom dan Bapak Muhammad Deni Pratama STRkom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer dan database. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan hasil implementasi sistem administrasi berbasis Microsoft Excel dan database pada UMKM Warung Sidomulyo. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan saya dan teman-teman selama teman-teman satu kelompok ini. Yang pertama ada saya, Rizkia Alifa Wardani dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 055. Berikutnya ada Karisa Rahma Syakina dengan 3 digit terakhir yaitu ada 067. Dan berikutnya ada Verly Lainaya Maharani dengan 3 digit terakhir 080. Dan terakhir ada Zanifa Fauzamilah dengan 3 digit terakhir 082. Seperti yang kita ketahui, banyak UMKM masih menghadapi kendala dalam pengelolaan administrasi. Sistem manual seringkali menyebabkan pencatatan tidak rapi, laporan lambat dan sulit dianalisis. Maka dari itu, kami mencoba menghadirkan solusi sederhana namun efektif untuk membantu UMKM dalam mencatat transaksi, mengelola stok, dan menyusun laporan keuangan secara lebih efisien. Video ini merupakan bagian dari tugas UAS sekaligus bentuk kontribusi kecil kami dalam mendorong digitalisasi UMKM. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun masih banyak yang menghadapi kendala dalam mengelola administrasi, seperti pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan yang belum efisien. Warung Sidomulyo merupakan salah satu UMKM kuliner yang mengalami permasalahan tersebut, masih menggunakan sistem manual. Untuk mengatasi hal tersebut, pemanfaatan teknologi seperti Microsoft Excel dan sistem database menjadi solusi yang efektif karena dapat membantu pencatatan, pengelolaan stok, dan pelaporan secara lebih cepat dan terorganisir. Oleh karena itu, kami mengimplementasikan sistem administrasi berbasis Excel dan database pada Warung Sidomulyo. Tujuan dari proyek ini antara lain yaitu yang pertama mengimplementasikan sistem administrasi berbasis Microsoft Excel dan database pada warung UMKM Sidomulyo untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan administrasi. Yang kedua yaitu meningkatkan akurasi pencatatan transaksi, pengelolaan stok barang, dan pembuatan laporan keuangan di Warung Sidomulyo. Yang ketiga yaitu mempermudah proses pengelolaan data administrasi sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan cepat. Kemudian yang terakhir yaitu menyediakan dokumentasi dan evaluasi terkait penerapan sistem administrasi berbasis komputer sebagai pembelajaran dan referensi bagi pengembangan UMKM lainnya. Kemudian manfaat dari proyek ini antara lain pertama yaitu memberikan referensi dan gambaran tentang penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi UMKM. Yang kedua yaitu menjadi bahan kajian dan pengambilan keputusan dalam bidang aplikasi komputer dan database. Pembahasan Excel dan database. Pertama yaitu UMKM dan tantangan administrasi. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia yang berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pendapatan, tetapi menghadapi tantangan dalam pengelolaan administrasi seperti pencatatan keuangan manual yang berpotensi menimbulkan masalah data dan laporan keuangan yang tidak akurat. Yaitu yang kedua, pentingnya sistem administrasi berbasis komputer. Sistem administrasi berbasis komputer menawarkan solusi untuk meningkatkan efisien, akurasi, dan struktur dalam pengolahan data UMKM, meminimalkan kesalahan manusia, dan mempercepat proses pelaporan yang sangat penting untuk meningkatkan data saing UMKM, yaitu dan yang ketiga yaitu peran Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi pengolahan data yang banyak digunakan oleh UMKM karena kemudahan penggunaan, fleksibilitas, dan biaya yang terjangkau, menawarkan fitur-fitur seperti tabel, grafik,
rumus otomatis, serta kemampuan untuk mengelola dan menganalisis data dalam jumlah besar, sehingga mempermudah pencatatan transaksi harian, pengelolaan stok barang, pembuatan laporan keuangan, hingga analisis sederhana untuk kebutuhan bisnis. Selanjutnya ada konsep yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara terstruktur dan terintegrasi. Dalam administrasi UMKM, database sangat penting untuk memastikan data usaha seperti transaksi, stok, pelanggan, dan laporan keuangan tersimpan rapi dan mudah dicari. Perbedaan Excel dan database. Jika digunakan untuk administrasi UMKM, Microsoft Excel dan database berbeda dalam hal skala pengelolaan data, kemudahan penggunaan, fitur analisis, dan keamanan. Karena mudah dioperasikan, fleksibel, dan murah, Excel sangat cocok untuk UMKM dengan jumlah data yang masih sedikit. Namun, Excel juga memiliki beberapa keterbatasan saat menangani data yang sangat besar. Sebaliknya, aplikasi database dibuat untuk mengelola sejumlah besar data secara terintegrasi, aman, dan terstruktur. Database menyediakan pencarian dan analisis data yang kompleks, menjadikannya lebih efektif untuk bisnis yang berkembang dan memiliki kebutuhan keamanan data yang tinggi. Selanjutnya ada hasil wawancara. Waktu dan tempat wawancara hari Kamis tanggal 17 April 2025, waktu 15.30 sampai selesai, bertempat di SWK Ketintang. Dengan tanya jawab, yang pertama, UMKM Warung Sidomulyo sudah berjalan berapa lama, yaitu kurang lebih sudah 1 tahun. Yang kedua, berapa karyawan yang dimiliki oleh Warung Sidomulyo, yaitu 2 orang staf. Yang ketiga, berapa modal awal untuk memulai usaha ini, yaitu modal Rp500.000 dengan sewa tempat Rp350.000 dan iuran sampah Rp5.000 per hari. Untuk pengeluaran buah, stok buah yang dibeli berapa kilogram, yaitu 2-3 kilogram dengan harga mencapai Rp100.000 sampai Rp200.000 dengan 2-3 macam buah. Yang kelima, bahan baku apa yang perlu dibeli untuk restock, yaitu es batu 5 bal dan 2 air galon setiap 2 hari sekali. Dan yang terakhir, bagaimana dengan sistem pembayaran untuk pembeli, yaitu pembeli bisa membayar dengan cash atau QRIS. Poin berikutnya yaitu ada diagram atau flowchart, yang mana diagram ini membantu untuk menjelaskan hubungan antar objek, data, dan relasinya dengan menggunakan notasi, simbol, serta bagan yang saling terhubung. Pertama, pengertian ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah model atau konseptual yang mempresentasikan struktur logis dan hubungan antar entitas dalam sistem database relasional dengan notasi grafis yang terstandarisasi. Diagram ini menggambarkan hubungan antar entitas, objek atau tabel data, beserta atribut dan relasinya. ERD merupakan bagian penting dari perancangan basis data karena membantu memahami bagaimana data saling berhubungan dan mengalir dalam sistem. Berikutnya ada komponen utama dalam ERD. Yang pertama ada entitas atau entity, yang mana entitas adalah objek atau konsep dalam dunia nyata yang memiliki identitas unik dalam database. Contohnya seperti customer, products, order details, dan shipping. Berikutnya yang kedua ada atribut. Atribut merupakan informasi atau data yang dimiliki oleh entitas. Contoh, entitas customer bisa memiliki atribut seperti customer ID, nama, alamat, email, dan nomor HP. Berikutnya yang ketiga ada hubungan atau relationship. Hubungan atau relationship adalah asosiasi logis antara dua atau lebih entitas yang menunjukkan bagaimana entitas berinteraksi dalam sistem. Dapat berupa one to one to many, atau many to many. Contohnya seperti customer dapat memesan beberapa produk. Berikutnya itu ada langkah-langkah membuat ERD. Hal pertama yang perlu dilakukan yaitu adalah identifikasi entitas. Tentukan objek-objek utama yang perlu dipresentasikan dalam database. Pastikan setiap entitas memiliki definisi yang jelas dan batasan yang tepat.
Yang kedua yaitu ada tentukan atribut untuk setiap entitas. Identifikasi semua properti penting yang menggambarkan setiap entitas. Pilih atribut unik sebagai primary key yang dapat mengidentifikasi setiap record dengan tepat. Setiap entitas memiliki atributnya sendiri. Yang ketiga itu adalah gambarkan hubungan. Analisis bagaimana entitas-entitas saling berhubungan dan berinteraksi. Gunakan garis penghubung dengan notasi yang tepat untuk menggambarkan relasi antar entitas. Setelah semuanya, yang terakhir ada tentukan kardinalitas. Tentukan jumlah relasi antar entitas yang ada 3 bagian, yang mana one to many, dan many to many. Selanjutnya yaitu administrasi UMKM dengan Excel. Bisa dilihat pada gambar di PPT tersebut. Di gambar manajemen inventaris terdapat perhitungan pembelian dan penjualan serta keuntungan dari UMKM yang kami observasi. Pada tabel pembelian menggunakan rumus yang sudah tertera. Kemudian selanjutnya pada tabel penjualan menggunakan rumus yang sudah tertera juga. Selanjutnya yaitu tabel keuntungan barang. Kemudian terdapat tabel transaksi, bisa dilihat tabel transaksi pada laporan kami. Selanjutnya yaitu ada saldo akhir arus kas Warung Sidomulyo pada waktu 19 hingga 25 April 2025. Dan yang terakhir terdapat grafik alur kas Warung Sidomulyo. Selanjutnya terdapat administrasi penjualan online UMKM dengan database MySQL. Coding di atas merupakan rumus untuk membuat tabel dengan nama customer. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data pelanggan yang berisi informasi penting seperti ID customer sebagai primary key, nama, email, nomor HP, dan alamat. Lalu memasukkan data ke tabel customer. Coding di atas merupakan rumus untuk memasukkan data ke dalam tabel customer. Data yang dimasukkan meliputi ID customer sebagai identitas unik pelanggan, nama pelanggan, email, nomor HP, dan alamat lengkap pelanggan. Dengan hasil dapat dilihat sebagai berikut. SQL yang kedua, membuat tabel produk. Coding di atas merupakan rumus untuk membuat tabel dengan nama produk. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data produk yang dijual dengan kolom-kolom seperti ID produk sebagai primary key, lalu ada nama produk, harga, dan stok. Selanjutnya, memasukkan data ke tabel produk. Coding di atas merupakan rumus untuk memasukkan data ke dalam tabel produk. Data yang dimasukkan meliputi ID produk sebagai identitas unit produk, nama produk yang berisi nama dari setiap produk, dan harga produk dalam format desimal, serta stok yang menunjukkan jumlah persediaan produk yang tersedia. Dengan hasil sebagai berikut. SQL yang ketiga yaitu membuat tabel order. Coding di atas merupakan rumus untuk membuat tabel dengan nama order. Kolom-kolom pada tabel order terdiri dari ID order, ID customer, tanggal order, total harga, dan metode pembayaran. Dengan ID order sebagai primary key, lalu kolom ID customer menggunakan foreign key dan reference yang berfungsi untuk menghubungkan data pelanggan dari tabel customers. Lalu memasukkan data ke tabel order. Coding di atas merupakan rumus untuk memasukkan data ke dalam tabel order. Data yang dimasukkan meliputi ID order, ID customer, tanggal order, total harga, dan metode pembayaran. Dengan hasil sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada SQL yang keempat, yaitu membuat tabel order detail. Coding di atas merupakan rumus untuk membuat tabel dengan nama order detail. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan detail dari setiap pesanan yang ada pada tabel order. Kolom-kolom pada tabel order detail terdiri dari ID order, ID produk, total, dan jumlah order. Pada rumus tersebut, ID order dan ID produk digunakan sebagai primary key untuk menjamin keunikan setiap baris data.
Selain itu, kolom ID order dan ID produk juga menggunakan foreign key yang mengacu pada tabel order dan produk masing-masing yang berfungsi untuk menjaga integritas data dan menghubungkan detail pesanan. Selanjutnya, masukkan data tabel ke order detail. Coding di atas merupakan rumus untuk memasukkan data ke dalam tabel order detail. Data yang dimasukkan meliputi ID order, ID products, total, dan jumlah order. Nilai subtotal dihitung dari hasil perkalian harga satuan produk dengan jumlah pesanan untuk setiap produk pada setiap order, dengan hasil sebagai berikut. SQL yang terakhir yaitu membuat tabel shipping. Coding di atas merupakan rumus untuk membuat tabel dengan nama shipping. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data pengiriman terkait setiap pesanan yang tercatat di tabel order. Kolom-kolom pada tabel shipping terdiri dari ID shipping sebagai primary key yang berfungsi sebagai pengenal unik untuk setiap data pengiriman, ID order yang merupakan foreign key mengacu pada tabel order untuk menghubungkan data pengiriman dengan pesanan yang bersangkutan, alamat pengiriman yang berisi informasi alamat tujuan pengiriman, status pengiriman yang menyimpan status terkini dari proses pengiriman, serta waktu kirim yang mencatat tanggal dan waktu pengiriman dilakukan. Selanjutnya, memasukkan data ke tabel shipping. Coding di atas merupakan rumus untuk memasukkan data ke dalam tabel shipping. Data yang dimasukkan meliputi ID shipping sebagai identitas untuk pengiriman, ID order sebagai referensi pesanan yang dikirim, alamat pengiriman yang berisi lokasi tujuan pengiriman, status pengiriman yang menunjukkan kondisi terkini pengiriman seperti terkirim, sedang dikirim, atau tertunda, serta waktu kirim yang mencatat tanggal dan waktu pengiriman dilakukan, dengan hasil sebagai berikut. Lalu yang terakhir ada hasil visualisasi dalam database dengan visual seperti. Selanjutnya adalah langkah-langkah. Pertama yaitu buka situs wordpress.com di browser. Yang kedua yaitu membuat akun atau login ke akun yang sudah terdaftar. Ketiga, pilih domain untuk website. Keempat, pilih paket gratis. Kelima, masuk ke dashboard website. Keenam, pengaturan dasar website. Scroll ke bawah pada dashboard lalu cari dan klik menu pengaturan. Isi data yang tersedia seperti judul situs, slogan, pekan mulai, dan bahasa. Lalu simpan. Ketujuh, pilih dan sesuaikan tema website yang akan digunakan. 8. Mengubah gambar di website. Untuk mengganti gambar default pada tema, klik tombol gantikan, pilih opsi pustaka media untuk mengambil gambar yang akan diupload sebelumnya. Sembilan, menambahkan menu produk dan harga dan dengan harga dan keterangan. 10. Tambahkan informasi toko dan media sosial agar pengguna mudah menghubungi atau mengikuti toko. 11. Membuat halaman baru untuk menu jus. 12. Menambahkan gambar pada halaman menu jus. 13. Membuat halaman baru untuk menu instan. 14. Menambahkan gambar ke halaman menu jus.
15. Mengatur navigasi website. Masuk ke menu tampilan lalu pilih navigasi. Tambahkan halaman-halaman yang telah dibuat ke dalam menu. Atur urutan halaman sesuai alur situs. Home, ke tentang kami, proyek, lalu ke kontak. Klik simpan menu. Terakhir, membagikan link website. Setelah menu semua konten selesai dibuat dan disimpan, bisa membagikan website dengan menyalin tautan khusus website WordPress. Tautan ini bisa dibagikan ke pelanggan atau dipromosikan ke media sosial. Berikut adalah hasil tampilan website. Untuk kesimpulan dapat kita simpulkan bahwa digitalisasi administrasi sangat penting dan berdampak positif terhadap efisiensi operasional usaha kecil. Penerapan Excel memudahkan pencatatan transaksi harian, pengelolaan stok, dan perhitungan laba secara sistematis dengan memanfaatkan fitur rumus otomatis. Meskipun sederhana, Excel menjadi solusi yang efektif bagi UMKM yang baru memulai digitalisasi. Di sisi lain, penggunaan database MySQL memungkinkan pengelolaan data yang lebih kompleks dan terstruktur, khususnya untuk kebutuhan penjualan online. Melalui struktur tabel seperti customer, products, orders, order details, dan shippings, sistem informasi yang dibangun menjadi lebih profesional, aman, dan mudah dikembangkan di masa depan. Integrasi antara sistem manual dengan Excel dan sistem digital berbasis database membuktikan bahwa UMKM dapat mulai menerapkan teknologi secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan usaha mereka. Selain itu, pembuatan website dengan platform WordPress juga memberikan nilai tambah dalam hal promosi digital dan perluasan jangkauan pasar secara online. Website yang berisi menu produk, harga, informasi kontak, dan media sosial mampu meningkatkan visibilitas dan kredibilitas usaha. Dengan sistem administrasi yang tertata, UMKM seperti Warung Sidomulyo menjadi lebih siap dalam menghadapi persaingan pasar, dan pengambilan keputusan pun dapat dilakukan berdasarkan data yang valid dan akurat. Berikutnya akan ada saran yang mana pertama disarankan agar pemilik UMKM dan staf mendapatkan pelatihan lanjutan tentang penggunaan Excel dan database untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi. UMKM dapat mulai mempertimbangkan penggunaan sistem ERP skala kecil yang mengintegrasikan penjualan, inventaris, dan laporan keuangan secara otomatis. Lakukan backup dan pembaruan data secara rutin untuk menghindari kehilangan data dan memastikan keamanan informasi usaha. Yang terakhir ada evaluasi sistem yang telah diterapkan setiap 3 hingga 6 bulan agar bisa terus disesuaikan dengan kebutuhan usaha yang berkembang. Sekian dari kami kelompok 11, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.